Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kerusakan jalan tentang retakan jalan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aginatul Khaira, 221106-2006. Saya Farhan Pradana, 221106-2003. Saya Diende Sinta Putri, 221106-2001. Saya Rafid Delvira, 221106-2011. Saya Rahmat Syukri, 221106-3024. Baiklah, ayo ikuti kami untuk menjelaskan materi retakan jalan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang retak atau cracking. Retak adalah suatu gejala kerusakan atau pecahnya permukaan perkerasan sehingga menyebabkan air pada permukaan perkerasan masuk ke dalam lapisan di bawahnya. Retak merupakan salah satu faktor membuat kerusakan parahnya suatu kerusakan. Selanjutnya jenis retak. Jenis retak terbagi menjadi 7. Yang pertama jenis retak berliku atau bercabang. Yang kedua retak melintang. Yang ketiga retak memanjang. Yang keempat retak blok. Yang kelima retak diagonal. Yang keenam retak kulit buaya. Dan yang terakhir retak bulan sabit. Baiklah, saya Diende Sinta Putri dengan NIM 221106-2001. Saya akan menjelaskan tentang retak diagonal. Retak diagonal adalah retak yang tidak berhubungan antara satu dan yang lainnya. Retak ini berbentuk diagonal pada perkerasan jalan. Penyebab retak diagonal yaitu 1. Penambatan dari retak susut yang berada pada lapisan perkerasan di bawahnya. 2. Lemahnya sambungan perkerasan. 3. Adanya akar pohon atau utilitas lain di bawah lapisan perkerasan. Cara mengatasi retak diagonal yaitu mengisi celah dengan campuran aspal dan pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syukri, NIM 221106-3024. Saat ini saya sedang berada di Jalan Limau Manis. Melaporkan tepat di tempat saya berada sekarang ini telah terjadi kerusakan jalan, yaitu kerusakan jalan retak memanjang. Jenis kerusakan ini biasanya ditandai dengan adanya dua belah celah yang memanjang seperti namanya longitudinal di sepanjang jalan. Biasanya jenis kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penggunaan bahan kekerasan material yang kurang baik, beban lalu lintas, pergeseran tanah, perubahan suhu, dan usia jalan. Cara mengatasi jenis kerusakan ini biasanya memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Biasanya banyak dilakukan dengan cara penyegaran retakan atau crack sharing, overlay, atau penyemprotan lapisan aspal baru, perbaikan struktural, pengaturan drainase, pemeliharaan rutin, dan laporan dari saya. Terima kasih. Saya Rafid Delvira, 221106-2011. Baiklah, saya sekarang ini berada di jalan, tepatnya di gerbang Unan. Di sini saya akan menjelaskan keretakan jalan, yaitu retak melintang. Retak melintang terjadi pada memotong sumbu jalan. Penyebab retak melintang yang pertama, perambatan pada retak, penyusutan lapisan perkerasan di bawahnya. Yang kedua, pemakaian bahan yang tidak sesuai. Yang ketiga, kesalah pelaksanaan. Yang keempat, penyusutan pada retak lapisan fondasi. Akibatnya, bila dibiarkan air hujan akan terus meresap ke dalam konstruksi perkerasan dan akan lebih parah rusaknya seperti lubang-lubang.
Solusinya tidak cukup ditambal dengan perkerasan yang sama, melainkan membuat sistem drainase yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Pradana, NIM 221106-2003. Kali ini saya berada di lokasi jalan irigasi. Saya akan menjelaskan mengenai retakan bulan sabit. Penyebab dari retakan bulan sabit yang pertama yaitu karena agregat halus terlalu banyak, dan yang kedua, retakan bulan sabit disebabkan oleh karena kurangnya perekat pada aspal. Yang ketiga, lapisan aspal pada agregat tidak merekat. Mengatasi kerusakan pada jalan bulan sabit yaitu dengan pembongkaran para jalan yang rusak dan penambalan pada jalan yang telah dibongkar kembali. Baik, saya Alvin Andrian. Saya ingin menjelaskan tentang retak berliku. Dan saya sekarang berada di Jalan Limau Manis di bawah pembangunan. Baik, penjelasannya yaitu retak berliku yaitu sebuah retak yang memiliki bentuk yang tidak beraturan dan memiliki bentuk yang berkelok-kelok. Terjadinya retak ini yaitu adanya perubahan kadar air. Yang kedua yaitu adanya perubahan lapisan pada perkerasannya. Yang ketiga yaitu adanya akar pohon di bawah perkerasan jalan. Nah, sekarang mengatasinya yaitu melakukan pembongkaran kembali dan melakukan pemasangan kembali pada jalan yang retak. Ya, sekian. Saya Agina Zulkhaira, BP 221106-3006. Baiklah, saya sekarang berada di Jalan Bandar Buat. Saya akan menjelaskan keretakan jalan, yaitu retak kulit buaya. Retak kulit buaya atau alligator crack memiliki istilah lain yaitu retak kandang ayam atau retak poligon. Lebar celah retak ini yaitu besar dari 3 mm dan saling berangkai membentuk kotak-kotak kecil yang menyerupai kulit buaya. Penyebab dari retak kulit buaya ini adalah 1. Bahan perkerasan yang kurang baik sehingga perkerasan jalan jadi lemah atau lapisan beraspal rapuh. 2. Pelapukan aspal. 3. Penggunaan aspal yang kurang. 4. Tingginya air tanah pada badan perkerasan. 5. Yaitu lapis bawah yang kurang stabil. Cara penanganannya yaitu dilapisi dengan lapisan butu, burda, atau lataston. Diperbaiki dengan cara dibongkar dan dibuang bagian-bagian yang basah akibat rembesan air, kemudian dilapis kembali dengan bahan yang sesuai. Saya Agina Zulkhaira, NIM 221106-3006. Saya Diende Sinta Putri, NIM 221106-2001. Baiklah, kami sekarang berada di Jalan Muhammad Hatta, Pasaran Bacang. Kami akan menjelaskan retak blok. Retak blok adalah retakan yang saling berhubungan antara satu dan lainnya. Retak ini berbentuk blok pada lapisan perkerasan. Ukuran blok umumnya besar dari 200 mm x 200 mm. Retak ini terjadi umumnya pada lapisan tambahan atau overlay yang menggambarkan pola retakan perkerasan di bawahnya. Penyebab dari retak blok yaitu perambatan dari retak susut yang terjadi pada lapis perkerasan di bawahnya. Retak pada lapisan sebelumnya tidak diperbaiki secara benar sebelum pekerjaan lapis tambahan atau overlay dilakukan. Perubahan dari penurunan timbunan badan jalan dengan struktur perkerasan, perubahan volume lapis fondasi dan tanah dasar. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.